Iya. Jadi saya mematung kayak Terdiam. ya terdiam, Terpaku. terbisu. Nggak tahu mau ngapain. Salaman dulu kita. Siap ya? Siapa? Oke, set rolling kamera and action. Seven Podcast. Dan halo sahabat BMI, kali ini jumpa lagi di Seven Podcast, ruang kreatif kita semua di Palang Merah Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kali ini kita kedatangan siapa ya? Kita kedatangan bintang tamu yang insya Allah ini tamu yang jauh-jauh kita datangkan dari Kabupaten Bangka ya. Ya meskipun jaraknya mungkin 30 menit udah nyampe sini ya. Untuk spoiler aja, kita podcastnya ini jam berapa sekarang? Jam 20.47, sudah jam setengah 9. Ya. Iya, gara-gara nungguin jadwal bintang tamu ini yang luar biasa super padat. Kita janjiannya itu kemarin sebenarnya ya. Ya, Bang. Tapi mungkin sesuatu dan lain hal yang nggak bisa ditinggalkan, jadi hari ini kita bisa ketemu. Ya. Gimana suasananya di sini? Kalau suasananya sih nyaman, Bang. Oh nyaman, nggak panas ya? Saya udah mulai kepanasan ini. Saya justru nggak kepanasan, Bang. Justru kenapa? Nggak ada kepanas-panasnya. Nggak ada panas-panasnya. Nggak. Memang kalau Udah semangat saya, basicnya itu agama memang tetap sejuk ya. Wah, nggak gitulah, Bang. Oke, kita langsung perkenalan aja. Ya. Anda siapa sebenarnya? Ya, kalau perkenalkan Bang, kalau nama saya Arpan. Nah, saya anggota UKK KSRPMI Unit IAIN SAS Bangka Belitung, yang alhamdulillah pada tahun ini menjabat jadi komandannya, Bang. Oh, sekarang komandan. Iya, Sebelumnya Bang. apa? Sebelumnya anggota tetap, Bang. Oh, rencana komandan berapa tahun? Wah. Kalau bisa sih setahun aja, Bang. Ngasih adik-adik yang lain aja nanti. Oh iya, adik-adik yang lainnya ya. Iya, jangan sampai nanti saya terus. Nanti merekanya jadi gimana nantinya? Oh gitu. Terus saya lihat bajunya lumayan ini ya, keren ya. Baju PDH-nya itu turun temurun atau memang setiap angkatan itu beli? Ya, biasanya setiap angkatan itu beli, Bang. Nah, adanya baju PDH ini di tahun siapa kemarinnya? Tahun berapa? Tahunnya lupa saya, Bang. Lupa ya. Intinya senior sebelum, tapi sudah senior. Ya, dari tahun sebelumnya belum ada tapi, Bang. Oh gitu. Yang pertama. Iya. Arpan ini sekarang menjabat sebagai komandan, dengan sebelumnya itu anggota. Ya, Bang. Enggak masuk divisi-divisi gitu Enggak, Bang. dari ini. Palingan kemarin ada jadi anggota kepala markas. Kepala markas. Iya, Oh. kalau kepala markas di kampus kan beda, Bang, dari kepala di sini. Iya, kalau di markas kayak di provinsi atau kabupaten kan itu termasuk tinggi jabatan. Iya. Seperti itu. Kalau itu sama kepala divisi, Bang. Gitu ya. Mungkin Arpan bisa sedikit menceritakan itu motivasi atau kepikirannya itu bisa gabung ke jadi relawan di kampus itu di Palang Merah tuh gimana itu? Ya, awalnya itu pertama di sekolah di MA, Bang. Oh, madrasah. Iya, itu kan ada PMR. Iya. Nah, awalnya coba-coba ikut teman. Nggak apa-apa disebut aja madrasah mana itu. Madrasah Aliyah Ikhlas Beramal Kundi, Bang. Oh, di Kundi. Iya, di Kundi. Mungkin yang ada Kundi bisa saya hello. Terus? Nah, terus pas di MA itu kurang aktif saya, Bang. Lihat teman-teman kegiatan terus, sayanya jarang. Lama-lama pas udah lulus jadi kayak apa namanya? Itu Notice. ya, kayaknya kurang deh pas di MA-nya. Nah, jadi gabung lagi di kampus. Nah, itu juga coba-coba juga, Bang. Coba-coba. Nah, Diajak teman. itu enggak. Pas itu kan ada kami orang bertiga dari Kundi. Nah, itu kami itu enggak ada yang tahu kalau kami itu sama-sama masuk PMI. Oh gitu. Ya. Ditanya, "Kalian masuk organisasi mana?" "Ada lah," katanya. Terus pas wawancara masuknya itu ternyata sama kita. Ketemu. Iya. Pas ditanya, "Kenapa enggak bilang dari awal?"
ya nggak mau diikutin katanya. Sama pas itu kami nggak mau ikut-ikutan katanya. Iya. Nah jadi masuknya ya beda apa namanya, nggak terpengaruh oleh teman tapi karena memang pengen nyoba aja di kampus. Sama nggak kayak di MA-nya, ternyata beda Ya, banyak perbedaan ya. banyak. Kalau MA mungkin lebih ke teori di kampus, di universitas mungkin sudah bisa praktek ke masyarakatnya. Ya bang. Oh, seperti itu. Heeh. Apa yang membuat seorang Arpan bisa bertahan dan menjadi komandan? Apa yang buat tertahan di PM itu kenapa? Ya kalau dari awal tuh rasa kekeluargaannya bang. Family. Iya, sangat kuat kalau apa namanya kekeluargaan di KSR sendiri bang. Contohnya apa itu? Kayak makannya itu kan Iya. kalau di MA dulu nggak ada makan bareng satu asko. Oh gitu. Ya sekarang satu asko makannya biasanya. Oh makannya makan kerupuk bagi-bagi semua Iya, gitu. pokoknya kalau satu makan semua harus makan. Wah, ini dia yang memang mungkin semua organisasi mengajarkan itu. Tapi Iya. mungkin lebih interestingnya kalau di PM itu kita slogannya Siamo. Tutti Fratelli. Oke, bahasa Indonesianya apa tuh? Kita semua bersaudara. Nah, kita semua bersama. Itu salah satu slogan dan mungkin kita selalu menerapkan itu. Kita selalu mengajarkan juga ke adik-adik PMR. Jadi mungkin terbawa sampai dengan relawan kampus sehingga mungkin bisa diterapkan pada keseharian mereka bahwa pada dasarnya memang manusia itu kan memang diciptakan bersaudara-saudara ya. Ya. Dan mungkin hal itu yang membuat seorang Arpan bisa bertahan seperti sekarang ini. Arpan tentunya setelah menjadi komandan ini dan sebelumnya ada perbedaan nggak? Ya banyak bang. Di kampusnya itu. Heeh. Gimana itu perbedaannya? Ya awalnya kan pas sebelum bergabung di KSR sendiri saya itu malu bang. Oh malu? Iya jarang gabung sama orang. Iya, malu-malu kucing. Iya. Nggak gitu lah bang. Ya. Pokoknya malu dulunya, gabung sama orang aja takut. Bahkan deket-deket cewek aja bang, takut saya bang. Sekarang hampir setiap ini. Enggak lah. Ya kalau sekarang ya kemana aja udah bisa nimbrung. Udah bisa nimbrung. Ya udah bisa gabung-gabung cerita-cerita pokoknya. Iya, ya saya baru kepikiran juga. Arpan Nah. sekarang komandannya angkatan keberapa ini? Sekarang angkatan kalau untuk angkatan baru ini angkatan 14 bang. Sudah 14 tahun. Sebenarnya kalau Sebenarnya masih ada sebenarnya. Iya. Gimana? Nah, kalau untuk apa namanya? Angkatan sendiri memang 14, Bang. Tapi terbentuknya PMI ini udah dari tahun 2001, Bang. 2001. Iya. Saya baru lahir setahun itu. Itu berarti Arpan belum lahir itu. Sudah. Belum, Bang. Oh, belum. Sudah. Di Arpan tadi bukan belum nyebutin lahirnya tanggal berapa? Tahun berapa? Ya, kalau kelahiran tahun 2001, Bang. Pas. Seumuran dengan KSR unit YN SAS ini. Iya, Bang. Wah, berarti secara angkatan mungkin itu 14 ya. Tapi secara dari adanya mungkin dari regenerasinya itu sudah mulai dari 2001. Iya. Dulunya pernah vakum. Iya, ya itu mungkin hal yang wajar dan standar lah. Setiap organisasi mungkin melewati atau mungkin sedang berada di fase-fase seperti itu. Oke, bintang tamu kita ini tentunya bukan sembarangan ya. Jadi kalau sebelumnya itu yang duduk di kursi itu sudah beraneka ragam yang duduknya. Kemarin ada Pak mantan Wakil Gubernur, sekarang juga menjabat Ketua PMI Provinsi, Bapak Abdul Fattah. Iya. Juga di situ sudah pernah duduk Kepala BPBD Provinsi, Pak Mikron Antariksa. Dan sekarang yang duduk tentunya kursi ini kursi-kursi hebat ya. Dan akan kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sedikit mengguncang psikologis. Arpan, program-program apa aja yang pernah dijalani di unit KSR-nya itu di YN? Pas saya sudah bergabung, Bang. Iya, pas baru bergabung. Ya, pas baru bergabung kemarin ada kegiatan pelat gap
Itu pelatihan gabungan Iya. KSR Perti. Oh, ini yang waktu 2000 berapa ya mulainya tuh? 2021 kalau tidak salah, Bang. Iya, waktu itu saya masih spoiler ya, waktu itu saya masih komandan. Oh. Sempat diundang juga waktu itu, dan waktu itu memang setahu saya ada ini ya, Kak Bana. Heeh. Kak Bana yang salah satu pengisi materinya ya. Iya. Iya, waktu itu saya masih jadi relawan, jadi komandan juga waktu itu di salah satu kabupaten kota, dan memang itu ada undangan waktu itu. Tapi mungkin karena waktu itu ada jadwal yang lebih penting juga dan PMI juga, ya kita nggak bisa melewatin ini ya, jadi itu. Oke, lanjut. Nah, terus pada apalagi? Di tahun berikutnya, itu tahun 2022, tahun sebelumnya. Iya. Nah, itu kegiatan yang besarnya itu ada kegiatan donor darah, Bang. Donor darah. Ya, Berapa orang itu diundangnya? diundang. Iya, yang diajakin donor darah itu berapa banyak? Oh, kalau yang diajakin seluruh kampus dan seluruh masyarakat yang ada di dekat di sekitaran kampus, Bang. Sekitaran kampus. Ah. Yang daftar berapa orang? Yang daftar berapa kira? Kira-kira aja. Kira-kira 50 lebih, Bang. 50 orang lebih. Ya. Dalam berapa hari itu? Kalau donor darahnya itu 3 hari, Bang. 3 hari. Oh, itu yang hasilin kantongnya, kantong darahnya enggak? Kalau daftarnya? yang hasilin 50 lebih. Oh, entah 50 lebih. Berarti yang daftar bisa lebih dari itu. Oh, yang iya. Yang daftar kan nggak mungkin semuanya lolos kan? Ada pemeriksaan dan sebagainya. Iya. Iya. Oh, itu. Sejauh ini kan kita ketahui bahwa di PMI itu ada beberapa basic pelatihan yang mungkin diajarkan oleh senior-seniornya. Nah, sejauh ini sudah ikut berapa pelatihan apa aja dari senior-seniornya? Pelatihan Ya, latihan rutin. Oh, ya biasanya setiap sebulan sekali itu ada latihan-latihan refresh materi. Refresh materi. Kalau kami menyebutnya. Sudah yang direfreshkan itu apa aja materinya? Untuk awal biasanya pertolongan pertama dasar. Oh, pertolongan pertama. Nolongin orang pingsan. Iya. Ada yang nolongin- patah. Ada yang patah tulang. Patah hati bisa. Wah, itu sering ditanyakan itu. Wah, itu beda lagi, Bang. Beda lagi. Nah, Sudah ada yang mungkin pernah ilmunya tuh pernah diterapkan mungkin. ya untuk Pernah lihat orang kecelakaan atau orang pingsan gitu. sebelum masuk KSR pernah, Bang, lihat. Sebelum masuk ke SR. Ya. Itu Cuman gimana tuh? Mungkin bisa sedikit ceritain. Mungkin sebelum masuk ke SR kan ilmunya ya tentang penanganannya kan belum tahu ya, maksudnya tentang yang sebenarnya seperti apa. Tapi waktu itu sebagai orang awam ya, iya. dasar-dasarnya tuh gimana? Nah, awalnya kan santai sama kawan, Bang, di depan. Iya. Nah, pas ada apa namanya? Rumah kami kan di dekat simpangan. Iya, di Nah. Kundi. Iya, terus? Nah, terus pas motornya itu mau belok, ternyata dia nggak masang lampu sen. Oh, ibu-ibu. Iya. Iya kan? Iya. Yang ibu-ibu tuh salah satu yang meresahkan sebenarnya. Nah, terus? Nah, pas yang di belakang itu ternyata ngebut, Bang. Iya. Tabraklah dari belakang, jatuh, Iya, dan kepalanya itu pecah, berdarah. berdarah. Iya. Apa yang Arfan lakukan saat itu? Nah, karena saya belum tahu apa-apa pas itu kan, Bang. Iya. Nah, saya pun termasuk yang takut darah pas itu, Bang. Takut darah. Ya. Iya. Jadi saya mematung kayak Terdiam. ya terdiam, Terpaku. terbisu. Nggak tahu mau ngapain. Terus orang udah ngumpul-ngumpul, saya masih terdiam di situ. Ya shock lah. Itu Ya. hal yang wajar. Hmm. Oh, jadi itu mungkin, tapi seandainya mungkin tahu tentang cara-cara pertolongan mungkin pada saat itu nolong kali ya. Ya. Tapi ya syukurnya mungkin sekarang dengan sosok seorang Arfan bergabung di KSR kampus sudah mempunyai basic-basic dari pertolongan pertama dasar ya, mungkin nolongin ngebalutin luka, penanganan luka secara darurat mungkin sudah bisa lah ya. Paling tinggal prakteknya aja secara nyatanya bahasanya itu ya. Oke, itu di luar dari itu tentunya juga kemarin kan salah satu relawan dari AN kan ada yang dikirimkan itu ngikut pelatihan siapsiagaan bencana, manajemen tanggap darurat bencana. Itu kemarin seniornya
Kemarin itu sudah dapatin juga materinya. Kan seharusnya mereka itu mengajarkan ke adik-adiknya. Kalau itu Secara dasarnya aja. Tentang teori-teori manajemen bencana. Oh itu Iya. udah bang. Oh sudah. Sudah. Nah kalau biasanya kan di Diksar kami juga diterapin gitu. Oh iya, gimana itu diksarnya? Biasanya Ini simulasi hal-hal yang tabu sebenarnya, pembahasan sebenarnya diksar. ilah. Iya. Ya diksar pada umumnya lah ya. Ya. Pendidikan dasar dan latihan. Ya terus. Nah biasanya ada simulasi. Oh simulasi. Berarti setiap relawan yang gabung di KSR Yayan itu mereka mendapatkan pengetahuan tentang penanganan bencana. Ya bang. Bisa mungkin dijelaskan contohnya saja. Kalau misalkan kemarin waktu Diksar ngambil bencana apa contohnya? Bencana gempa bumi. Gempa bumi. Penanganannya seperti apa itu? Bisa digambarkan sedikit biar mungkin kita memberikan penjelasan juga. Kan ini nonton ini masyarakat luas ya. Nah, gimana ya? Ya Gak tarik nafas dulu. Mulai dari awal, gak usah terlalu panjang, singkat-singkat aja. ya biasanya kalau untuk simulasinya itu kan ada tim PP-nya, terus ada tim PB juga. Ada tim penanganan bencana ya. PB itu penanganan bencana teman-teman ya. Ya, tim PP Ya, pertama-tama. bukan nama saya ya, Zulkifli Pong Beta. Ya, biasanya kan dibagikan tim tuh. Nah, terus di tim itu nanti ada apa namanya? Pembagian. Ada Ada yang pembagian-pembagiannya. logistik, shelter gitu. Oh ya, kalau tim-timnya itu untuk tim pertolongan pertama biasanya itu Fokus ke korban Iya. biasanya. Nah, untuk tim PB kan ada shelter, terus ada logistik, ada UAS, was. water sanitasi. Itu belum bang. Oh belum. Oh Belum. kalian belum dapatkan itu. Oke. Ya karena mungkin saya kan tahu juga dasar-dasarnya. Mungkin lebih kayak ini. Jadi intinya setiap relawan yang bergabung itu teman-teman dari KSR IAIN ini itu mengajarkan ke mereka. Jadi Iya. dalam arti kata mungkin relawan yang bergabung itu sudah mempunyai basic dalam menghadapi bencana. Jadi ketika ada bencana mereka tidak terkesan kaku, tidak kaget lagi, tapi mereka sudah mempunyai sistematis Ya. tentang penanganannya. Dan ketika mungkin mereka balik ke kampungnya atau mungkin ke daerah asalnya, ketika ada bencana mereka bisa jadi salah satu pelopor sebenarnya. Ya benar tuh bang. Itu. Kenapa jadi saya yang jelasin ya? Iya begitu ya. Dan mungkin itu yang ya kita harapkan, bukan hanya dari Arpan juga, tapi mungkin dari teman-teman dari PMI Provinsi juga mengharapkan itu ke teman-teman yang ada di kampus. Jadi secara tidak langsung itu mengajarkan ke mereka sebenarnya ya. Tentunya sebagai seorang komandan juga sudah berapa lama terpilih jadi komandan? Baru dari kalau terpilihnya kan dari bulan Desember kita ngadain musnid. Oh, dilantiknya baru kemarin. Ya. Yang beritanya itu yang dikirim sama si siapa? Rima ya? Iya. Iya. Sanggota. Rencana kegiatan setahun ke depan apa? Ya kalau rencana kegiatan nggak jauh-jauh dari sebelum-sebelumnya bang. Oh, masih- Cuman ada sedikit penambahan. Oh, ada penambahan. Anggaran gimana? Wah. Anggaran nambah juga apa masih tetap seperti itu? Ya kalau Diusahakan anggaran- lah ya. Nah, diusahakan sih. Terdekat ini apa? Terdekat ini untuk kegiatan-kegiatannya di bulan Maret kan. Nah itu ada pengambilan PDH bang. PDH. Iya, yang saya pakai ini bang. Oh, jadi yang baru masuk itu nggak langsung dapat baju gitu? Enggak bang. Oh, mereka harus ada perjuangannya. Ya ada pengabdian 1 tahun bang. 1 tahun. Iya. Jadi setelah 1 tahun baru dapatkan baju. Ya itu pun ada prosesnya nanti. Oh, gitu ya. Iya. jadi kalau di jadi memang baju itu dia sebagai sakral juga berarti. Iya. Arti kata untuk menggunakan kaos itu nggak sembarangan orang. Karena ketika menggunakan atribut PMI itu ada tanggung jawab yang besar. Benar. Ketika lihat korban, ketika ngelihat orang kecelakaan ya wajib menolong itu sebenarnya. Iya. Ya itu. Oke, memasuki akhir menjelang podcast kita ini, ada salam-salam gak atau mungkin pesan-pesan untuk
para pendengar, sahabat PMI ini, atau mungkin nanti ada kawan-kawan yang baru masuk IAIN, mungkin bisa diberikan motivasi, ayo bergabung ke IAIN, seperti itu. Bisa bergabung menjadi relawan, bisa membantu orang-orang masyarakat yang mungkin membutuhkan. Iya. Siapa tahu nanti ke depannya kan ada bencana entah apa itu. Tapi janganlah. Ya kita kalau nggak bisa. minta seperti itu, tapi Nah, bukan mintanya. berarti kita tidak siap dengan hal itu. Iya. Karena kan kita harus mempersiapkan segala sesuatu hal yang kita nggak pernah tahu kapan itu terjadi. Kita nggak minta itu terjadi, tapi setidaknya ketika itu terjadi Kita udah siap. Iya, kita udah siap. Hmm. Jadi quotes podcast di episode bersama Arpan ini apa? Oke, kita bisa memberikan quotesnya, kata-kata mutiaranya. Ya. Kalau untuk kata-kata mutiara sih saya bukan ahlinya. Bukan ahlinya. Cuman saya coba ya. Dicoba ya. Oke. Ya. Teruslah menjadi orang yang bermanfaat karena orang yang bermanfaat itu sudah jarang ditemukan. Sudah sangat langka ya orang-orang Iya. yang bermanfaat itu. Tapi tentunya bermanfaat dalam hal yang positif ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Arpan yang sudah mengisi waktu luangnya, sudah mengisi konten 7 Podcast, ruang kreatif kita semua ya, di PMI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Dan singkat cerita mungkin ini yang bisa kita sharing juga dari Arpan. Harapannya mungkin Arpan bisa tetap terus berkontribusi untuk Kepalang Merahan ini yang ada di Bangka Belitung, terus khususnya di kampus IAIN-SAS Bangka Belitung. Ya kalau ketemu Arpan di jalan, panggil aja, halo Pan. Ya seperti itu, karena dimanapun teman-teman berada, ketika di jiwa atau di hati teman-teman masih ada panggilan kemanusiaan, jiwa Kepalang Merahan, kita itu siamo tutti fratelli. Oke, sekian dari saya Zulkifli Puang Beta, pamit undur diri bersama Arpan. Arpan ya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. 7 Podcast.